Bapak Ibu, hari ini kita memasuki sesi kedua ruang kolaborasi modul 2.1 pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik atau kebutuhan belajar murid. Yaitu kita memasuki sesi kedua, sesi presentasi. Mau dimulai dari kelompok mana untuk presentasi pertama? Kak Teguh, boleh. Kak Teguh kelompok SMP yang membahas banyak sekali. Terima kasih Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih atas antusiasnya. Kemarin saya bangga sekali ya Pak ya. Kata Pak Yudi, harus siap Bu. Aduh, saya terikat terus Pak. Ini materi banyak. Bagaimana gitu. Kata Pak Yudi, harus siap. Wah, itu saya bangga. Terima kasih. Maka untuk kelompok SMP dipersilakan untuk memulai presentasinya. Baik, terima kasih Ibu Pasil, Bu Elis, dan rekan-rekan semua. Semangat Pak Yudi. Semangat Pak. Pasti selalu terdepan. Pak Teguh hebat. Semangat 2 liter. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Terima kasih yang pertama ucapkan kepada Ibu Fasilitator, Ibu Elis, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok namanya Pak? Kelompok Tua Muda Bersatu. Kelompok Tua Muda Bersatu. TMB. Baik, mungkin hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari kolaborasi antara kaum muda dan kaum tua yang telah kami diskusikan kemarin, yang sangat sengit. Walaupun ada perbedaan antara kaum muda dan kaum tua, tapi alhamdulillah kita bisa menarik benang merah gitu ya kepada Bapak Ibu semua, dan mungkin perlu disampaikan juga kepada Ibu Pasil maupun Ibu PP dan sebagainya yang hadir di sini, bahwa alhamdulillah kami semalam sudah menyelesaikan ada jimit tambahan itu. Ada jumit tambahan waktunya setelah Isya sampai jam 9:30 itu ya Pak. Sangat sengit sekali perbedaannya kaum muda dan kaum tua mempertahankan idealismenya gitu Bu. Tapi alhamdulillah kami bisa memberikan menarik benang merah, alhamdulillah. Baik, tanpa panjang lebar lagi, perkenalkan kami dari kelompok Tua Muda Bersatu, di mana alhamdulillah saya sendiri yang paling muda mungkin di sini sebagai moderator. Kemudian ada narasumbernya yang paling kurang muda. Di sana paling ada tua. Pak Teguh, kemudian Pak Yudi, Pak Roni, kemudian ada notulennya, ada Bu Mila, dan ada Ibu Nina Hermina. Terima kasih. Untuk hari ini silakan untuk yang pertama. Jadi karena skenario-nya ada 3, dibagi ke dalam 3 kelompok. Untuk yang SMP nanti akan disampaikan oleh Pak Teguh dan Ibu Mila, ya duet maut, Bung Roma dan Mbak Ani. Kemudian untuk tingkat SMA akan disampaikan oleh saya sendiri dan Pak Roni, dan yang SMK oleh Pak Yudi dan Ibu Nina. Untuk kesempatan yang pertama, silakan Pak Teguh dan Bu Mila untuk memimpin diskusi ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Nopa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Ibu Pasil dan teman-teman.
Oke, terlihat ya. Agengan ke Kak Lisa. Agengan. Tampilkan. Bagaimana kalau begini? Ya. Sudah ya, jelas. Oke. Kita langsung saja. Untuk yang pertama di sini saya dengan Ibu Mila akan mencoba mempresentasikan skenario situasi 3 di tingkat SMP pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Dudidam. Pak Dudidam seorang guru SMP ingin mengajarkan murid-muridnya materi tentang iklan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari iklan tentang produk dan jasa. Pak Dudidam lalu membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama adalah diskusi seluruh kelas. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu seperti: 1. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Yang kedua, iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Yang ketiga, apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan yang terakhir, jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Setelah itu, Pak Dudidam meminta murid melakukan kegiatan tulis berbagi dengan pasangan lain. Yang pertama, secara individu, murid akan diminta menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Dan yang kedua, mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lainnya atau secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Kemudian, setiap pasangan kemudian berbagi dengan pasangan. Pak Dudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar ikan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, dan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Yang terakhir, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Yang ketiga, setiap lembar kertas grafik memiliki P-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, ataupun billboard. Yang selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Yang selanjutnya, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Yang selanjutnya, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang terakhir, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah: yang pertama, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan dengan skenario yang pertama. Yang terakhir, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka, membutuhkan
riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Mangga Ibu Mila. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pertanyaan pertama, kebutuhan belajar yang sedang dipenuhi oleh Bapak Dudidam adalah kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar. Kesiapan murid. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, minat. Untuk memenuhi kebutuhan minat belajar murid, bisa kita lihat Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan profil belajar murid, Bapak Dudidam pada skenario di atas diantaranya, Pak Dudidam meminta muridnya menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Cara Bapak Dudidam untuk menentukan kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara memberikan, ini pertanyaan yang kedua ya. Nomor 1 tapi masih kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, Bapak Dudidam membuat pengelompokan yang bervariatif untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam kelompok kecil ke kelompok yang besar. Dan yang ketiga, Pak Dudidam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Bapak Dudidam yaitu diferensiasi proses. Karena jika kita lihat urutan skenario pembelajaran berdiferensiasi proses memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Pak Dudidam membuat kegiatan kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Dan yang ketiga, menetapkan skenario berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep murid, dan memberikan tugas individu. Pertanyaan yang
Tiga, guru tersebut melakukan penilaian. Padudidam melakukan penilaian dengan cara asesmen formatif, di mana Padudidam kepada setiap kelompok memberikan selembar kertas grafik yang memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Ya, Terima kasih. sekian dari akan dilanjut untuk ke skenario yang kedua oleh Pak Nova ya. Pak Nova silakan dilanjutkan lagi untuk situasi yang keempat untuk Siap. tingkat SMA. Baik, terima kasih kawan-kawan. Siap, terima kasih rekan-rekan tua yang sudah memberikan skenario dan jawaban dari kelompok tua. Bukan kelompok kami, tapi kelompok tua. Baik, untuk situasi yang selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Roni untuk menjelaskan isinya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk skenario SMA, Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Padudidam melakukan diskusi dengan seluruh kelas. Ia akan menggunakan daftar ikan yang ditulis oleh masing-masing kelompok sebagai contoh. Kemudian membahasnya dengan menekankan pada target audiens, sasaran, pesan utama, mengapa beberapa iklan lebih efektif daripada yang lain. Yang terakhir, Pak Dudidam lalu memperjelas konsep dan istilah periklanan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, kerja kelompok kecil. Murid akan diminta untuk membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Yang kedua, setiap kelompok akan diberikan selembar kertas dan bekerja di meja mereka. Yang ketiga, setiap lembar kertas grafik memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan tertentu. Misalnya radio, TV, internet, cetak, ataupun billboard. Yang selanjutnya, setiap kelompok akan melakukan brainstorming dan mencatat 2 kelebihan dan 2 kekurangan dari jenis iklan tertentu. Yang selanjutnya, dengan menggunakan isyarat yang diberikan guru, setiap kelompok kemudian pindah ke meja kelompok lain. Yang selanjutnya, mereka membaca masukan yang telah ditulis sebelumnya dan menambahkan 2 kelebihan dan kekurangan lagi. Yang terakhir, terus berlanjut demikian sampai setiap kelompok memiliki kesempatan untuk membahas semua jenis iklan. Yang keempat, Pak Dudidam lalu mengumpulkan kembali murid sebagai satu kelompok besar. Ia lalu memfasilitasi diskusi yang diperlukan untuk memperjelas dan atau memperluas pemahaman konsep seperti target audiens, kejelasan pesan, dan penggunaan fitur kebahasaan dan desain seperti pemilihan judul, teks, gambar, dan format. Yang kelima, Pak Dudidam lalu memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Yang keenam, Pak Dudidam menetapkan skenario tugas yang berjenjang sesuai dengan pengetahuan dan pemahaman konsep murid-muridnya. Perbedaan skenario-nya adalah yang pertama, skenario 1 bersifat lebih konkret dan terstruktur dengan petunjuk langkah demi langkah dan mencakup semua informasi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, skenario 2 kurang terstruktur dan lebih terbuka dibandingkan dengan skenario yang pertama. Yang terakhir, dan skenario 3 bersifat konseptual dan terbuka, membutuhkan
riset. Yang ketujuh, Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Mangga Ibu Mila. Baik, terima kasih Pak Teguh. Pertanyaan pertama, kebutuhan belajar yang sedang dipenuhi oleh Bapak Dudidam adalah kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar. Kesiapan murid. Di awal pembelajaran, Pak Dudidam melakukan diskusi untuk memperkenalkan murid pada topik tentang iklan dengan menggunakan beberapa pertanyaan pemandu, seperti apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, minat. Untuk memenuhi kebutuhan minat belajar murid, bisa kita lihat Pak Dudidam mendorong murid untuk memilih lokasi di kelas yang mendukung cara mereka belajar dengan baik. Misalnya, sendirian di tempat yang tenang, dekat teman untuk memudahkan bertanya jika bingung, atau di area ruangan yang lebih ramai bersama murid-murid lain yang memungkinkan mereka untuk saling berbagi ide. Yang ketiga, profil belajar murid. Untuk memenuhi kebutuhan profil belajar murid, Bapak Dudidam pada skenario di atas diantaranya, Pak Dudidam meminta muridnya menulis 3 hingga 5 iklan yang menarik bagi mereka. Mereka lalu berbagi apa yang dituliskan dengan satu teman lain secara berpasangan. Saat berbagi, mereka boleh menambahkan pendapat. Murid diminta membentuk kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan kelebihan dan kekurangan berbagai jenis iklan. Cara Bapak Dudidam untuk menentukan kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara memberikan, ini pertanyaan yang kedua ya. Nomor 1 tapi masih kedua. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang pertama, Pak Dudidam menentukan kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara memberikan pertanyaan pemandu di awal pembelajaran. Apa yang membedakan antara iklan dengan bentuk tulisan lain? Iklan apa yang benar-benar menarik untuk kalian? Apakah dibutuhkan biaya untuk membuat sebuah iklan? Dan jenis pekerjaan apa yang tersedia dalam periklanan? Yang kedua, Bapak Dudidam membuat pengelompokan yang bervariatif untuk mengetahui kemampuan peserta didiknya dalam kelompok kecil ke kelompok yang besar. Dan yang ketiga, Pak Dudidam memberikan tugas individu. Ia membedakan penugasannya sesuai dengan kemampuan murid. Tugas yang harus dikerjakan murid adalah membuat iklan yang secara efektif akan mempromosikan produk atau jasa atau acara, sesuai dengan yang dijelaskan dalam skenario yang diberikan. Untuk pertanyaan yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Strategi pembelajaran berdiferensiasi yang digunakan oleh Bapak Dudidam yaitu diferensiasi proses. Karena jika kita lihat urutan skenario pembelajaran berdiferensiasi proses memiliki ciri-ciri. Yang pertama, Pak Dudidam membuat kegiatan kerja individu atau pasangan atau kelompok kecil. Yang kedua, menyediakan pertanyaan pemandu. Dan yang ketiga, menetapkan skenario berjenjang sesuai pengetahuan dan pemahaman konsep-konsep murid, dan memberikan tugas individu. Pertanyaan yang
ketiga, guru tersebut melakukan penilaian. Pak Dudidam melakukan penilaian dengan cara asesmen formatif, di mana Pak Dudidam kepada setiap kelompok memberikan selembar kertas grafik yang memiliki T-chart untuk menuliskan kelebihan dan kekurangan untuk jenis iklan. Ya, Terima kasih. sekian dari akan dilanjut untuk ke skenario yang kedua oleh Pak Nova ya. Pak Nova, silakan dilanjutkan lagi untuk situasi yang keempat untuk Siap. tingkat SMA. Baik, terima kasih kawan-kawan. Siap, terima kasih rekan-rekan tua yang sudah memberikan skenario dan jawaban dari kelompok tua. Bukan kelompok kami, tapi kelompok tua. Baik, untuk situasi yang selanjutnya nanti akan saya sampaikan. Nanti mungkin Pak Roni untuk menjelaskan isinya ya Pak ya. Baik, terima kasih. Untuk skenario SMA, Bu Derana adalah seorang guru biologi SMA. Ia mengajar murid-murid kelas 10. Adapun tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemudian menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Bu Derana telah menyiapkan paparan tentang materi keanekaragaman hayati yang dapat diakses secara mandiri oleh murid-muridnya. Di dalam paparan ini, Bu Derana menjelaskan tentang konsep kunci dari keanekaragaman hayati dan tingkatannya. Keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati dan video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Untuk membantu murid-muridnya belajar mandiri, Bu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Ibu Derana memastikan setiap anak mendapatkan umpan balik dari temannya. Ibu Derana lalu meminta murid membuat jurnal refleksi yang harus dilengkapi sebelum mereka masuk ke tahapan pembelajaran sinkron melalui pertemuan Google Meet. Dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk pemulai. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diantaranya: 1. Tingkatan keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa? Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Mengapa? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk mengetahui apakah ada miskonsepsi yang dimiliki murid atau apakah ada murid-murid yang tampak belum paham. Di akhir diskusi, Bu Derana memberikan murid tantangan untuk membuat paket info digital yang mengidentifikasi ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati, sekaligus berikut rekomendasi penanganannya. Bu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid, misalnya video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Murid kemudian bekerja secara mandiri berdasarkan tenggat waktu yang telah disediakan. Selama murid-murid bekerja, Bu Derana juga menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Di dalam slot waktu khusus ini, Ibu Derana menjelaskan kembali konsep-konsep serta memberikan banyak contoh. Untuk selanjutnya, silakan kepada Pak Roni. Baik, terima kasih Pak Nova. Baik, pertanyaan pertama, dari skenario pembelajaran yang telah ditelaah, apakah kebutuhan
belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut. Ibu Derana berusaha memenuhi kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar siswanya. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Ibu Derana menyediakan materi dari berbagai sumber. Hal itu bisa kita lihat pada Ibu Derana juga menyediakan beberapa sumber belajar yang berkaitan dengan wilayah kritis keanekaragaman hayati di Indonesia. Sumber yang ia sediakan misalnya artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang ia ambil dari internet. Yang kedua, minat. Bu Derana memperkenankan muridnya memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman, dan sebagainya. Asalkan semua informasi yang disajikan sesuai dengan rubrik penilaian yang diberikan dan telah didiskusikan bersama. Ketiga, profil belajar murid. Karena situasi sedang pandemi, Bu Derana kemungkinan menggunakan metode flip learning, di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, ia meminta murid-muridnya untuk mempelajari dulu materinya. Selanjutnya, pertanyaan pertama masih bagian pertama, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Dalam hal ini, Ibu Derana menyiapkan beberapa pertanyaan pemandu. Setelah tahapan belajar mandiri, murid-murid kemudian diminta mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Selanjutnya, pada pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Dalam hal ini, Ibu Derana dalam pelajaran biologi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Di mana diferensiasi konten bisa dilihat dari Ibu Derana menyiapkan konten dari berbagai bentuk dan sumber. Artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang diambil dari internet. Diferensiasi proses terlihat ketika selama murid-murid bekerja, Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu yang tertentu untuk bertemu dengan beberapa murid yang berdasarkan hasil penilaiannya masih memerlukan bantuan. Yang ketiga, diferensiasi produk. Murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus yang nyata terjadi di Indonesia. Bentuk paket info digital pun bebas sesuai kenyamanan murid. Misalnya, video singkat, poster digital, situs web, rekaman suara, dan sebagainya. Next, Pak. Pertanyaan ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, adapun penilaian yang dilakukan Ibu Derana, itu ada 3. Yang pertama, assessment as learning. Ini bisa kita lihat ketika Ibu Derana menilai keaktifan anak-anak dalam menjawab pertanyaan selama proses pembelajaran yang diberikan langsung oleh Ibu Derana setelah selesai pemaparan materi. Yang kedua, assessment for learning, di mana murid-murid mengikuti kuis tertulis dengan pertanyaan terbuka, di mana setiap murid akan diminta untuk memberikan umpan balik terhadap jawaban dua temannya. Dan yang terakhir, yang ketiga, assessment of learning, di mana Ibu Derana menilai hasil atau produk pembelajaran dari tugas-tugas yang dikumpulkan oleh peserta didiknya. Ya, sekian, silakan saya kembalikan lagi kepada Pak Nova. Terima kasih Pak Roni. Untuk situasi yang kelima, yaitu SMK, kami persilakan Pak Yudi dan Ibu Nina. Dipersilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Siapa lanjut? Ada. Bisi Talin.
Nah, mudah-mudahan di siang hari ini kita masih semangat dengan jargon kita tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Luar biasa Pak Yudi. Yes, Terus Pak. lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Kopi. Situasi 5 di SMK ini yang membuat materi sungguh luar biasa ya, karena nama gurunya itu sangat asing bagi kami, Bu. Ada Pak Ceta, ada Dudidam, dan segala macam lah seperti itu ya. Pak Ceta adalah seorang guru mata pelajaran teknologi perkantoran sebuah SMK. Ia rencananya akan melakukan sebuah pembelajaran tentang transaksi online untuk murid kelas 10 jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Saat merencanakan pembelajaran tentunya Pak Ceta membuat tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Tujuan pembelajarannya adalah murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Adapun ruang lingkup transaksi online ini akan terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Sehubungan dengan pandemi saat ini, pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring. Pak Ceta memutuskan untuk membuat sesi melalui Google Meet dan juga dilanjutkan dengan sesi WA Group di kelas. Ia membuat skenario pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, Pak Ceta akan membuat sesi daring melalui Google Meet dengan murid-muridnya di satu kelas. Setelah melakukan pembukaan dengan berdoa dan bertanya tentang perasaan murid, Pak Ceta lalu menjelaskan tujuan pembelajaran apa yang ingin dicapai pada sesi pembelajaran tersebut. Pada proses pembelajaran kali ini, Pak Ceta menggunakan discovery learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri, lalu lanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Yang kedua, Pak Ceta lalu menjelaskan tahap pembelajaran yang akan dilakukan oleh murid. Melalui slide presentasi yang informatif, terdapat bagian timeline pengerjaan tugas, penjelasan, dan gambarannya. Secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Yang kedua, setelah itu murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dan informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk poster, PPT, kemudian note, mind map, dan lain-lain agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Yang ketiga, setelah itu di sesi selanjutnya murid-murid akan kembali ke ruang online Google Meet kelas dan berbagi mengenai informasi yang diperoleh. Lalu Pak Ceta akan memandu proses penarikan benang merah. Di akhir pertemuan daring, Pak Ceta memberikan waktu untuk murid-muridnya mengajukan pertanyaan jika ada hal-hal yang kurang dimengerti. Setelah itu, ia juga mempersilakan murid-muridnya untuk menghubungi via WA kelas jikalau ada kebingungan saat menggali informasi secara mandiri di rumah. Tak lupa ia memberikan semangat untuk para muridnya. Yang keempat, untuk memudahkan murid-muridnya, Pak Ceta pun memberikan slide presentasinya ke dalam WA kelas. Tak lupa Pak Ceta pun memantau proses pekerjaan mandiri murid melalui pertanyaan singkat di grup WA dan mengingatkan para murid ketika menggali informasi tak lupa mencatat sumber informasinya. Bapak Ibu semangat Pak Ibu, ini jam-jam rawan. Kawanku, lanjutkan. Semangat. Yang kelima, saat proses memantau ini, saya takutnya sendiri Bu. Ya, gitu. Saya baca ibu-ibu bapak-bapak tidur. Yang kelima, Tenang Pak, tenang. saat proses memantau ini, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal ya. Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan. Maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Di dalam pertemuan kelompok kecil tambahan ini, Pak Ceta memberikan petunjuk ulang atau bantuan pertanyaan untuk membantu murid-muridnya mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Operator, asik. Pak Teguh, mohon maaf ya, kali ini aku yang menyuruh Pak Teguh. Siap. Yang keenam, Mangga. ya, Pak Teguh teh pundung, Bu Mila, tapi tadi diem, tadi aliran heula di dieu, nenten uih, pundung Pak Teguh teh. Ayo gini kan? Yang keenam, setelah selesai dengan tugas-tugas mandirinya,
para murid pun kembali bertemu Pak Ceta di sesi pembelajaran yang selanjutnya. Ya, Pak Ceta dan murid-muridnya berdiskusi secara berbagi informasi melalui sharing langsung dan kemudian menarik kesimpulan bersama-sama. Yang terakhir, setelah itu Pak Ceta akan meminta murid untuk bekerja dalam kelompok. Di dalam kelompok tersebut, Pak Ceta meminta muridnya untuk kembali berdiskusi dan saling menguatkan pemahaman serta membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk poster, PowerPoint, note, atau mind map, dan lain-lain. Kemudian ia juga memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Alhamdulillah, tugas beres. Mangga Bu Nina, lajengkeun. Meni haheho Pak Yudi, Allahu Akbar. Mangga Bu Nina. Maklum mari kolot mah haheho. Ya, tur nuhun Pak Yudi. Bapak dan Ibu, saya akan membacakan jawaban dari pertanyaan yang skenario SMK. Yang nomor 1, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Kebutuhan belajar yang sedang dipenuhi oleh Bapak Ceta adalah kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar. Yang pertama, kesiapan belajar. Murid-murid dapat memahami ruang lingkup transaksi online dengan cermat dan kritis. Pembelajaran pun terpaksa harus dilakukan secara daring, membuat sesi melalui Google Meet dan juga sesi WA Group. Yang kedua, memenuhi kebutuhan minat murid. Bapak Ceta menggunakan Discovery Learning, di mana nantinya murid-murid akan menggali informasi sebanyak-banyaknya secara mandiri. Lalu dilanjutkan dengan sesi penguatan dan menarik benang merah dari informasi yang diperoleh secara bersama-sama. Lanjut Pak Teguh. Yang ketiga, profil belajar murid. Murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk, seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Selanjutnya, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, cara Bapak Ceta untuk menentukan kebutuhan belajar murid yaitu dengan cara yang pertama, hasil analisa Pak Ceta keadaan masih pandemi sehingga direncanakan pembelajaran secara daring sesuai dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Yang kedua, proses pembelajaran yang dilakukan Pak Ceta menggunakan Discovery Learning. Yang ketiga, murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Selanjutnya, pertanyaan kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Bapak Ceta menerapkan pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Diferensiasi konten. Topik harus digali oleh murid secara mandiri di rumah adalah tentang ruang lingkup transaksi online yang terdiri dari materi mengenai pengertian transaksi online, manfaat transaksi online, dan jenis-jenis transaksi online. Yang kedua, diferensiasi proses. Murid-murid dibebaskan untuk membuat rangkuman dari informasi yang didapatkan dalam ragam bentuk seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain, agar lebih mudah dan dirasa dapat menggambarkan pemahaman mereka. Yang ketiga, diferensiasi produk. Membuat rangkuman pemahaman topik transaksi online secara berkelompok dalam ragam bentuk seperti poster, PPT, note, mind map, dan lain-lain. Kemudian, pertanyaan nomor 3. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Bapak Ceta melakukan assessment of learning. Saat proses memantau, Pak Ceta juga melakukan asesmen informal.
Ketika kemudian ia menemukan beberapa murid-muridnya ternyata masih ada miskonsepsi dan perlu bantuan, maka Pak Ceta kemudian menghubungi murid-muridnya tersebut untuk meminta mereka bertemu dengan Pak Ceta dalam sebuah kelompok kecil secara daring. Yang kedua, Bapak Ceta memberikan rubrik penilaian agar para murid lebih mengoptimalkan penggambaran pemahamannya mengenai topik transaksi online. Itu Bapak dan Ibu mengenai kasus dari SMK. Terima kasih, kembali ke Pak Nova. Siap, terima kasih Pak Yudi dan Ibu Nina yang telah memaparkan hasil diskusi terutama dalam situasi di SMK. Baik, sebagaimana kesepakatan kita tadi untuk tiap kelompok masing-masing 45 menit, kita kurang lebih 15 menit lagi. Dipersilakan kepada kelompok muda untuk memberikan tanggapannya atau masukan atau pertanyaan untuk sesi pertama ini dua pertanyaan dulu. Silakan. Barangkali ada tanggapan dari rekan-rekan kita, para kaula muda, atau soalnya atau pertanyaan, atau mau menyanggah boleh, mau mengkritik. Atau sudah sangat jelas sepertinya Pak Nova ya? Atau napi saya ting gitunya Pak. Nggak tahu nih, saya bingung. Ningali. Oh, Bu Winda, ningali. silakan, Bu Winda. Terima Mungkin kasih, kia Bu Pak. Winda. Ya siap. Ada dua kemungkinan, duka panginten duka saya ting, duka teka hartos. Itu Buka tunduh Pak ini nuka di rumah. Ya. apa saja? Ya mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya Menurut saya sebetulnya untuk pembelajaran diferensiasi ini hanya berbeda istilah. Kalau tadi dikatakan Bu Winda dulu dengan yang sekarang ya. Padahal kalau kita lihat dulu kita mengajar sebenarnya yang dinamakan pembelajaran berdiferensiasi itu sudah terjadi. Ya, sudah terjadi dan secara tidak disadari kita sebagai guru dalam satu kelas itu yang notabene anak yang 32 itu kan berbagai ragam, banyak keragamannya. Dan itu ketika kita ngajar kita mampu melakukan atau memberikan pelayanan terhadap anak yang notabene berbeda-beda gitu kan. Dan itu sudah terjadi sebelumnya tanpa kita sadari. Gitu. Nah, hanya mungkin sekarang istilahnya pembelajaran berdiferensiasi gitu Pak ya. Menurut saya. Lalu yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Betul tadi yang dikatakan Pak Teguh, Pak Yudi, bahwasanya memang perbedaan tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK itu akan berbeda juga tingkat kebutuhannya, tingkat kebutuhan dasar manusianya. Artinya tidak bisa disamakan ketika kita pembelajaran menggunakan metode A untuk SMP, maka itu tidak akan sama nanti efeknya atau hasilnya ketika kita terapkan di tingkat yang lebih tinggi SMK, SMA itu. Artinya kita harus menyesuaikan lah istilahnya dengan kebutuhan dasar siswa itu sendiri itu. Itu mungkin tambahannya. Terima kasih Pak Nova, kembali silakan. Siap, terima kasih Pak Roni. Barangkali ada tambahan lagi dari teman-teman. Bu Winda, Bu Nina, apakah sudah cukup jawaban dari jelas. Siap, terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan. Barangkali masih ada tanggapan atau pertanyaan dari rekan-rekan kelompok kedua tentang apa yang telah kami tadi paparkan. Silakan, 2 pertanyaan. Lima, 4. Oh ya, mangga. Bu Sandra, Namang Bu Sandra, kemana aja Bu Sandra?
Alhamdulillah Bapak, salam-salam dan aman. Alhamdulillah. Mangga Bu Sandra. Evaluasi dalam sebuah yang mau saya tanyakan ya Pak, kan evaluasi dalam sebuah pembelajaran itu kan merupakan suatu hal yang dilakukan oleh guru untuk pencapaian dari tujuan pembelajaran. Nah, yang mau saya tanyakan, apakah ada rubrik evaluasi khusus dalam pembelajaran berdiferensiasi? Begitu Bapak. Siap, terima kasih. Pak Nopa, kalau ada nanti di-share buat saya di sekolah Pak. Jadi Siap Bu, nanti dikirimkan sebanyak-banyaknya. sepertinya yang cocok nanti ini Pak Roni ini. Siap, silakan. Atau mau dijawab saja atau ada lagi pertanyaan dari yang lain, silakan. Bu, Ibu Boleh. atau Bu Roni? Bu Mila, Bu Roni. Pak Roni, mau langsung jawab? baik. Jawab Terima Pak. kasih Bu Sandra 2 ya. jam tadi medis nasi nage. Nggak boleh gitu, nggak boleh gitu. Masih neteli ya, masih neteli. Sudah. Pak Teguh 5 letter, Pak Teguh. Oh, belum ada. Fokus. Peace. Dipangkar. Silakan Pak Roni. Baik, Bu Sandra, kalau menurut saya sebenarnya untuk rubrik penilaian dari setiap asesmen itu pasti ada, Bu ya. Pasti ada sih. Sebenarnya gini, yang ini berbagi pengalaman. Ketika saya melakukan asesmen diagnostik pertama kali, Bapak Ibu, untuk mengetahui gaya belajar anak, gitu. Saya menemukan yang paling dominan di visual, Bu. Nah, artinya ketika kita memberikan pelajaran kepada anak dengan metode tadi diferensiasinya ke visual, maka rubrik yang untuk penilaian juga akan otomatis ya akan berbeda dengan rubrik penilaian yang ketika kita lakukan untuk kinestetik gitu Bu. Jadi ada indikatornya, ada kriterianya Bu. Itu yang menurut saya pasti ada Bu ya. Adapun contohnya mungkin nanti bisa sharing ya Bu ya, dari Pak Nova, dari saya atau dari yang lainnya itu berkenaan dengan assessment. Lalu saya ingin menambahkan bahwasanya yang terjadi gitu, Bapak Ibu ya, yang terjadi dan yang saya alami gitu. Ketika kita melakukan assessment ini, terkadang kita lebih fokus ke hasil akhir, Bapak Ibu ya. Hasil akhir. Padahal yang kita tahu bahwasanya dalam paradigma assessment ini yang harus kita titik beratkan adalah growth mindset. Ya, itu Growth mindset yang harus kita terapkan sebenarnya. Jadi kita lebih memfokuskan bagaimana penerapan pola pikir bertumbuh pada anak itu ke prosesnya, Bu. Proses untuk mencapainya, bukan ke hasil akhirnya. Nah, ini yang sering terjadi, termasuk kepada diri saya sendiri, Bu. Itu. Mungkin itu dari saya. Silakan barangkali dari rekan yang lain. Siap, terima kasih Pak Roni. Pak Teguh, Pak Yudi, Bu Mila, Bu Nina, ada tambahan? Lanjut. Baik. Udah lanjut. Untuk sebenarnya waktunya udah habis ya, tapi 1,5 lagi lah boleh. Silakan. Ya, Satu pertanyaan, satu soal. Ibu Lilis, persilakan Ibu. Ya Pak Nova, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Tadi kan saya menyimak pemaparan dari kelompok 1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran diferensiasi kan itu pembelajaran yang berpusat pada anak dan pembelajarannya dirancang untuk memenuhi kebutuhan murid ya Pak, supaya lebih menarik pembelajarannya. Yang saya ingin tanyakan, apakah ada tantangan dalam pembelajaran diferensiasi itu sendiri, atau ada kelebihannya gitu, kekurangan dan kelebihannya gitu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Lilis. Pak Teguh, mangga. Terima kasih Pak Nova. Ya, sama-sama Pak. Untuk tantangannya itu mungkin kita lebih berhati-hati lagi ya dalam membuat atau mendesain RPP, karena RPP-nya RPP spesial gitu, bukan RPP seperti biasanya itu yang pertama. Kemudian
sarana prasarana Bu yang saya rasakan. Ya. Jadi sarana prasarana itu juga menjadi indikator ya bagi kekurangannya lah, kekurangan dari kalau saya menerapkan diferensiasi gitu. Misalkan peserta didik saya misalkan dia memilih auditori sementara alatnya itu tidak mendukung gitu untuk auditori gitu kan. Nah itu mungkin Bu untuk kekurangannya ya, hambatannya tadi. Kemudian yang lainnya peserta didik itu lebih ini Bu lebih bergairah gitu, lebih bergairah di kelas. Yang tadinya mereka itu tidak melakukan pembelajaran diferensiasi, setelah melakukan pembelajaran diferensiasi, anak yang tadinya diam itu dia aktif gitu. Itu saya lihat sendiri gitu, dia aktif gitu, dia berani tampil gitu. Jadi ternyata mereka itu perlu kolaborasi gitu. Mungkin itu Bu dari saya ya, bisa saya simpulkan mungkin yang pertama alat ya, peralatan itu menjadi indikator juga untuk berhasil atau tidaknya masuk ke sarana prasarana ya. Apalagi kalau misalkan di zaman teknologi sekarang ini kan mungkin harus ada infocus, ada internet di WP-nya, di kelasnya. Kemudian kalau anak yang memilih auditori berarti harus ada perangkat auditorinya gitu kan. Kemudian yang lainnya mungkin ya itulah, kita harus lebih menggali lagi, lebih hati-hati lagi dalam merancang, mendesain RPP berdiferensiasi yang baik supaya kita bisa mengakomodir kebutuhan kebutuhan peserta didik kita yang berbeda-beda gitu. Terima kasih Bu. Silakan pada yang lainnya kalau mau menambahkan. Baik. Terima kasih. Ya silakan Pak Yudi. Menambahkan mungkin ya. Tadi yang saya dengar adalah tantangan dan manfaat mungkin dari pembelajaran diferensiasi. Jelas yang namanya tantangan bagi kita seorang guru adalah diri kita sendiri Pak Bu. Soalnya yang namanya diferensiasi itu kita harus keluar dari zona nyaman. Seperti yang SMP itu kan tidak guru kelas Bu, tapi guru mapel ya, mengampu jumlah mata pelajaran dengan jumlah jam minimal 24. Saya mengajar 6 kelas ya. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di setiap kelas berbeda karakter, berbeda kebutuhan, otomatis kita harus menyesuaikan dengan kelas tersebut ya. Dengan kata lain bahwa kita harus menyiapkan bahan ajar, kita harus menyiapkan RPP, kemudian sesuai dengan kebutuhan siswa di masing-masing kelas. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tantangannya adalah ketika ini Bu, ini jadi yang namanya pembelajaran diferensiasi itu saya yakin Bu lah tidak akan sukses dalam 1 kali 2 kali pertemuan Bu, seperti itu ya. Mungkin sekali jadilah seperti itu ya. Kita pun masih meraba-meraba ya, kita apalagi dalam keadaan gelap, sepertinya kita meraba-meraba sampai akhirnya apa kita lakukan untuk diferensiasi di materi ini untuk kelas ini, seperti itu ya. Kemudian di dalam memilih strategi atau model pembelajaran ya, itu pun banyak Bu. Tidak mungkin kita menggapai discovery learning di kelas A kemudian cocok di kelas B, seperti itu ya. Jadi kunci utama yang saya pikir adalah kesiapan kita sebagai guru ya, untuk bagaimana caranya kita memfasilitasi melayani kebutuhan setiap siswa, setiap murid, supaya mereka mendapatkan hak untuk mendapatkan pengajaran sesuai dengan minat yang dimilikinya. Kemudian manfaatnya jelas banyak Bu. Yang paling terlihat itu adalah siswa itu merasa diakui Bu, keberadaannya, seperti itu. Itu yang terlihat jelas, seperti itu ya. Kalau kemarin saya mengajar matematik bahwa tinggalkan anu kurang pinter mah gitu kan. Untuk ini enggak ya. Kita bisa saja menggunakan contoh, mohon maaf ya, untuk kartu gapleh pun yang notabene itu hanya di pos ronda itu akan bermanfaat di matematik Bu. Nah, seperti itu ya. Kartu gapleh kemudian kartu remi itu saya buat permainan Bu, seperti itu. Ya, yang penting minatnya timbul dulu, kemudian potensi anaknya mau dulu untuk belajar ya, kita tarik apapun itu, asal kita bisa menempatkan untuk apa tujuan dan apa manfaatnya dari pembelajaran ini, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan saat ini Bu. Jujur saya masih meraba-raba Bu, dan RPP yang saya buat pun tahu benar tahu salah, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, jadi intinya tantangan terbesarnya yaitu bagaimana cara menyiapkan strategi pembelajaran gitu ya Pak ya, untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berbeda tersebut. Jadi Iya, kita betul. berpikir gitu ya Pak. Betul. Tantangan Berawal dari terbesarnya diri itu. sendiri, Pak. Soalnya Ya, ini dari diri Pak sendiri Nova, gitu. Jadi kalau yang saya Siap, mangga, rasakan Bu Mila. ya di sekolah kita kan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Saya coba kemarin, kalau di kelas perempuan itu bisa kondusif dengan pembelajaran itu, tapi kita masuk ke kelas laki-laki, rada hese gitu Pak. Jadi intinya memang betul Pak Yudi, kita masih meraba-raba, kita masih mencoba gitu ya. Dan mungkin nanti suatu saat kita tahu triknya itu bagaimana. Nah, Abi Oge masih kena bingung sebetulnya ini berdiferensiasi itu seperti bisa karena terbiasa gitu Bu ya. ya betul. Dan abi hungkul Bu Mila yang bingung teh. Aku sering itu tuh cerewet ke Pak Teguh tataros tuh. Ngontos, kayak di pangker ya teman di pangker. Ya, terima kasih. Pak Teguh ayah sasaran namanya. Siap. Sasaran. Baik, mohon maaf teman-teman karena waktunya sudah cukup lama, lebihnya cukup lama. Untuk diskusi kita khusus untuk kelompok Tua Muda Bersatu cukup sekian. Terakhir Ibu Mila silakan memberikan refleksinya atau isi tanggapan dari apa kesimpulan dari apa yang telah tadi dipaparkan oleh kelompok kita. Waktu 1 menit silakan Ibu Mila. Baik, Pak, 1 menit oge. Pas. Ya, jadi di apa namanya tadi di sekolah SMA, SMK itu ya tentu pembelajaran berdiferensiasi itu sangat diperlukan ya Pak. Kemudian untuk rubrik tentunya ada tadi kata Pak Roni juga sesuai dengan kebutuhannya seperti apa. Dan yang terakhir dari Ibu Lilis, tantangan dan manfaat juga sangat banyak, diantaranya tantangannya dari diri kita sendiri dan manfaatnya tadi sudah sangat jelas oleh Pak Yudi disampaikan. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Semoga dengan diskusi hari ini kita semakin lebih paham dan lebih bisa sebenarnya mempunyai gambaran bagaimana nanti kita ke depan untuk mengimplementasikan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bisa dipahami dan kita bisa terapkan. Mohon maaf sekali lagi bila kami dalam perkataan atau perbuatan masih banyak kesalahan. Mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman, kepada kelompok yang lain juga yang telah ikut antusias dalam memberikan tanggapan dalam pemaparan kali ini. Terima kasih. Tutup billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu kata dari saya Pak Nova. Kalimat kebingungan itu bukti kalau kita berpikir. Terima kasih untuk Pasya yang telah memberikan motivasinya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih Bu, dikembalikan. Mangga, terima kasih untuk kelompok apa ya? Jadi tua muda gitu Pak? Oh jangan ya. Kelompok SMP. Wah ini sangat luar biasa ya Bapak Ibu. Applause yang sebanyak-banyaknya. Terima kasih.